Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk episode 1 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang pulang belanja dari mall sama Dewa. Dewa tidak mau istrinya melamun terus. Lalu di sini Nana juga nyuruh kepada Dewa, udah aja titipin sama supir, suruh barang itu diambil sama supir, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, saya tidak mau, saya yang akan membawanya, kata Dewa kepada Nana. Ya udah, kata Nana kepada Dewa. Pas Nana mau melangkah, dia mau pergi ke mobil, tiba-tiba Dewa melihat genangan air di jalan. Lalu Dewa juga di sini dia ngomong, nanti dulu, kamu jangan jalan nanti kamu kotor, kata Dewa. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngegreyeng, dia menggendong Nana. Nana juga berteriak sambil dia juga kaget. Nana juga dia ngomong kepada Dewa, kenapa sih kamu sekarang tambah so sweet kepada saya, kata Nana kepada Dewa. Biarin istri saya, kata Dewa kepada Nana sambil tersenyum. Lalu Nana juga dia langsung digendong dibawa ke mobil, dan sampai ke mobil dia juga langsung dimasukkan ke mobil. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung, si Alia, si Latel dan si Ken Kelvin dia sangat benar-benar tidak mau melihat Nana bahagia sama Dewa. Dewa juga langsung memasukkan Nana ke dalam mobil dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya Nana juga ketiduran, dia juga langsung digendong ke dalam kamarnya. Di sini si Nurul Tunjung, si Bro Koko Kroni sama si Livia yang ada di tengah rumah, dan dia juga melihat kakaknya menggendong Nana. Dia juga ngomong kepada suaminya. Di sini si Livia yang lagi bicara tidak didengarkan oleh si Bro Koko Kroni, cuman dia melihatkan Nana. Tiba-tiba Livia juga marah dan langsung memukul mukanya si Bro Koko Kroni. Dasar bibir ember, dipukul oleh macan betina yaitu istrinya Livia. Lalu si Livia juga dia marah kepada si Bro Koko Kroni, kamu itu saya bicara tidak didengarin, kata si Livia kepada si Bro Koko Kroni. Lalu di sini Livia juga dia ica-ica tidur, dia mau digendong kayak Nana digendong sama Dewa. Di sini bukannya digendong si Bro Koko Kroni, dasar si Bro Koko Kroni, dia malah Livia itu ditidurin di kursi sendirian padahal Livia itu belum tidur. Lalu dia juga meninggalkan si Livia. Si Livia juga dia bangun, dia juga marah kepada si Bro Koko Kroni. Di sini juga si Bro Koko Kroni juga dia kaget, dan si Livia juga dia menghampiri si Bro Koko Kroni dan dia juga ngomong kepada si Bro Koko Kroni, kamu itu kenapa saya itu tidur gak digendong kayak Dewa menggendong Nana? Dasar si Bro Koko Kroni dia bisa mengeles. Lalu di sisi lain Dewa juga dia duduk di kursi dan Nana juga sudah tidur. Tiba-tiba Dewa kaget karena Nana merejat karena dia mimpi didatangin ibunya. Lalu Dewa juga nanya, ada apa kamu, mimpi apa, kata Dewa. Saya mimpi didatangin ibu itu ngomong ada yang belum dikatakan sama saya yaitu tentang ayah saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung memeluk Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Papa Jar juga sampai ke rumahnya, dan di sini terlihat Balia juga yang lagi mengganti perbannya Papa Jar yang kena tusuk oleh si Kehe Tony. Lalu Balia juga dalam batinnya, saya harus mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Mas Fajar dari saya, kata batinnya Balia. Lalu keesok harinya Nana, di sini Nana ngomong kepada Dewa dia pamitan akan pergi ke rumahnya Pak Fajar. Kalau Pak Fajar ada amanah dari Bu Diana. Tapi di sini dasar Dewa itu darah tinggi, dia malah ngomong mencaci maki kepada Pak Fajar. Kamu itu jangan kayak gitu. Itu cuman kakak angkat anak yang diadopsi dari panti asuhan untuk memancing supaya punya anak sama Bu Diana, kata Dewa kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Tante Merin yang mendengarkan dan melihatin mereka yang lagi bicara. Tante Merin juga sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong, berarti benar Fajar itu adalah anak kandung saya yang diadopsi oleh Diana, kata batinnya Tante Merin. Di sisi lain di sini Dewa dan Nana sebelum masuk ke ruang rawatnya Pasha, di sini juga ngomong kepada Nana, siapa sih yang telah mendonorkan mata kepada Pasha? Kok orang itu tidak mau
kenali identitasnya, kata Dewa kepada Nana. Nana juga Dewa ngomong kepada Dewa, ya udahlah mas, orang itu memang benar-benar dia ikhlas untuk membantu Pasha, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di dalam ruang rawatnya Pasha, di sini Pasha juga dibuka perbanyak oleh dokter. Lalu terlihat Pasha juga di sini dia sangat khawatir, takut dia pas dibuka takut buta lagi. Lalu di sisi lain terlihat sudah dibuka perbanyak, di sini Pasha juga dia ngomong kepada Lula. Lula juga dia ngomong kepada suaminya yaitu Pasha. Udah aja mas, buka aja pelan-pelan, tidak apa-apa, kata Lula kepada suaminya. Lula dia mendukung kepada suaminya suruh membuka matanya. Tapi Pasha juga ngomong lagi kepada istrinya yang yaitu Lula, saya takut pas dibuka mata saya masih buta, kata Pasha kepada Lula dan dokter. Lalu dokter juga dia tidak tinggal diam, dia juga ngomong kepada Pasha, ya udah Pasha buka aja tidak apa-apa, tapi membukanya pelan-pelan, kata dokter kepada Pasha. Pasha juga sudah pada mendukung sama Dewi, Lucky, sama Lula dan dokter juga. Dia juga langsung dia membuka matanya pelan-pelan. Dan terlihat di sini kita pun akan bahagia karena Pasha sudah bisa melihat lagi. Lalu di sini Pasha juga dia sudah normal lagi penglihatannya karena berkat donor mata dari almarhum Budiana. Lalu di sisi lain terlihat si Kelvin, dia melihat Pasha, dia sudah bisa melihat lagi, dia juga menelepon si Tony. Lalu di sisi lain di dalam mobil si Nurul Tunjung si Priska dia ngomong kepada si Kelvin, saya ini sangat marah, saya kok bisa Pasha itu bisa melihat ini tidak adil, kata si Nurul Tunjung si Priska, dasar orang jahat. Lalu terlihat nggak lama kemudian datanglah anak buahnya si Tony, dan si Tony-nya juga ngomong kepada si Kelvin, ada apa Pak Kelvin menelpon saya, kata si Tony. Lalu si Kelvin juga ngomong kepada si Tony, kamu harus hajar mereka, terutama sasaran terutama yaitu Pasha. Pokoknya Pasha dibikin buta lagi, jangan sampai Pasha bisa melihat, kata si Kelvin kepada si Tony. Di sini si Tony juga dia kena batunya, dia juga tidak sadar bahwa rombongan Dewi sama Lucky juga ada di sana. Lalu pas dia pulang tiba-tiba datanglah rombongan si Tony dan si Kelvin, dan dia juga menyerang Dewa, Pasha, Lucky, Lula dan Dewi. Terjadilah perkelahian antara si Kelvin anak buahnya sama Dewa. Lalu di sini Lula juga dibawa oleh Nana menjauh dari perkelahian itu. Lalu di sini perkiraan si Kelvin juga dia salah, bukannya Pasha yang dibikin buta, malah dia yang mengalami cedera karena dihajar oleh Pasha sama Dewa. Di sini terlihat singkat cerita si Kelvin juga dia mengalami matanya entah buta entah apa karena dihajar oleh Pasha sama Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran 1 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri di tahun baru ini semoga bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.